silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Tambah 2 torang gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Bapak sekalian senang. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas bisa memimpinnya. Ya Pak, jadi kita teman kita doa dulu. Doa Sebelumnya saya absen dulu ya. Ya Pak. Mbak Cynthia Anissa, Saya hadir Pak. Mbak Lisa Kusuma, Hadir. Mbak Imadita, Hadir Pak. Mbak Arvenia, Hadir Pak. Mbak Eva, Hadir Pak. Mbak Devi, Hadir Pak. Mas Khairul Anam, hadir Pak. dan Mbak Siska. Hadir Pak. Alhamdulillah. Ada yang belum disebut? Ya. Kan Bapak sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya bahwasanya kalian sudah mempelajari tentang definisi teks negosiasi, struktur teks negosiasi, dan unsur kebahasaan dari teks negosiasi. Bapak mau mereview, apakah kalian masih ingat atau sudah lupa? Apa pengertian dari teks negosiasi? Saya Pak. Ya Mbak Lisa. Teks negosiasi adalah teks yang berisi dialog antar penjual dan pembeli yang isinya tentang negosiasi membeli barang. Ada tambahan lain atau teman-teman bisa memberikan jawaban yang lain? Saya Pak, Ya, ini oke. dari teks negosiasi sendiri adalah aktivitas antara penjual dan pembeli yang dimana situ ada tawar menawar guna mencapai kesepakatan bersama. Nah, pas sekali. Jadi bagian dari teks negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dan saling menguntungkan. Kalau strukturnya ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Wah, Mbak lagi. Ya, Mbak Ape. ada 4 Pak. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, dan yang terakhir adalah persetujuan. Betul sekali. Untuk unsur kebahasaan, siapa yang ingin mau menjawab? Saya Pak, Mbak Ape lagi. unsur kebahasaan yang saya pahami dari teks negosiasi itu intinya kita harus sopan dan tentunya harus persuasif. Di unsur kebahasaan dari teks negosiasi ini bahasa yang digunakan itu bahasa sehari-hari. Biasanya bahasa lokal atau bahasa daerah ketika kalian melakukan negosiasi di tempat-tempat wisata terutamanya. Nah, ngomong-ngomong tentang negosiasi ya. Jadi, apakah kalian pernah melakukan upaya-upaya dalam melakukan tawar-menawar atau melakukan negosiasi? Pernah Pak, Apa? dengan cara merayu Pak. Nah, ada lagi cara-cara apa ya? Ya Pak, intinya kita pada saat membeli sebuah barang harus benar merayu, tapi biasanya orang-orang itu suka kalau saya ini lah tetap gitu. Nah, ada pertanyaan, ada yang bisa menjawab? Saya Pak, orientasi. Jadi pertanyaannya adalah seperti yang sudah kalian amati sepenggal video yang ditayangkan, hal tersebut termasuk menggambarkan struktur teks negosiasi bagian apa? Bagian orientasi. Kita lihat apakah jawaban dari Malaysia itu benar. Salah. Ayo, ada yang lain? Pengajuan Pak. Dari Mbak Cynthia, pengajuan. Nah, karena sudah tidak bisa menjawab,
ini termasuk pengajuan karena si pembeli ini mengajukan keinginannya yaitu untuk membeli cabai. Jadi pengajuan, Pak, harganya cabainya berapa? Jadi itu termasuk pengajuan. Jadi upaya-upaya dalam melakukan tawar-menawar ini bisa kalian lakukan demi tujuan kalian. Sebab ketika kalian melakukan tawar-menawar, biasanya itu harga yang ditentukan oleh penjual itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya kita harus melakukan upaya-upaya tersebut yang dimana itu bisa menguntungkan antara penjual dan pembeli. Nah, Bapak mempunyai satu video yang dimana ini ada upaya-upaya para penjual dan pembeli untuk melakukan kerjasama atau melakukan kesepakatan bersama. Jadi teman-teman harus menyimaknya dengan baik-baik karena di dalam video ini ada pertanyaan. Di sela-sela video ini ada pertanyaan. Jadi kalian harus menyimak dan mencermati video ini. Jadi kalian kemarin kan sudah melakukan pembelajaran yaitu orientasi, pengajuan, penawaran dan persetujuan. Kali ini kalian belajar tentang yaitu bernama role playing. Role playing itu apa? Bermain peran. Jadi kalian bermain peran dengan menggunakan teks negosiasi. Dan jangan khawatir, teks negosiasinya sudah saya siapkan. Nanti Bapak akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok kanan ini kelompok 1 dan yang kiri adalah kelompok 2. Bapak mempunyai sesuatu yaitu namanya nego box atau box negosiasi. Nanti setiap perwakilan kelompok akan mengambil salah satu gambar yang ada di sini dan di dalam gambar ini ada scan atau barcode. Nanti kalian scan langsung muncul teks negosiasinya. Ayo perwakilan kelompok. Kelompok 1 mendapatkan apa? Jualan sayur. Jualan sayur dan Jualan ikan. jualan ikan. Jadi nanti untuk kelompok 1 dan kelompok 2 harus ada perwakilan yaitu antara sosok penjual dan sosok pembeli. Jadi kalian rugikan siapa yang menjadi sosok penjual dan siapa yang menjadi sosok pembeli. Properti ini bisa kalian jadikan alat untuk melakukan tawar-menawar atau negosiasi. Jadi penilaiannya dari saya itu adalah mimik wajah, gestur, yang terpenting adalah pendialogan. Karena pendialogan ini wajib dan nilainya paling tinggi. Karena apa? Pendialogan adalah untuk komunikasi antara penjual dan pembeli. Kalau kalian tidak melakukan dengan baik, pembeli akan kesusahan untuk menerima apa yang kalian bicarakan. Iya, Pak. Jadi siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1, Pak. Satu. Jadi bisa kalian siapkan di dalam sini ada properti-propertinya. Jadi kalian siapkan sendiri. Ayo kelompok 1 siapa yang jadi perwakilan? Saya Pak. Iya, Pak. Jadi untuk kelompok 2 yang tidak melakukan demonstrasi atau bermain peran dalam teks negosiasi bisa menganalisis struktur dari kelompok 1 yang sudah mendemonstrasikan teks negosiasi. Iya, Pak. Sayur. Mas, bayar satu ikannya berapa? 10.000 Mbak. Loh, kok sudah naik, Mas? Kemarin kan masih berapa ribu? Ya Mbak, soalnya mau lebaran, jadi banyak harga saya yang ikut naik. Sembako aja sekarang sudah naik. Masa saya tidak naik Mbak? Kalau wortelnya berapaan, Mas? Kalau wortel ini 15.000 per kilo. Kalau bayar satu ikan sama wortel 1 kilo berapa, Mas? Kan sering belanja di sini kan jadi pelanggan nanti, Mas.
Ya 25.000 mbak. Aduh, kalau 20.000 aja gimana mas? Waduh gak bisa mbak. 22.000 aja ya mas? Ya baik mbak, saya berusaha ya mbak ya. Ya bagus itu mas. Wortel sama bayam mbak ya. Iya. Nah ini Pak, makasih ya mas. sama-sama. Sayur. Nah, terima kasih Bu Tanu. Jadi bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Baik, dari kelompok 1 ini strukturnya sudah sesuai dengan teks negosiasi. Untuk yang pertama, bagian orientasi, di mana pembeli menanyakan, Mas, ayam sapi ikat berapa? Kemudian penjualnya menjawab, 10.000 Mbak. Kemudian struktur yang kedua, yakni pengajuan. Pembeli mengatakan, waduh, kok sudah naik, kemarin aja masih 8.000 loh. Penjual menanggapi, iya Mbak, soalnya mau lebaran, jadi banyak harga sayuran yang ikut naik. Sembako aja sekarang semua sudah naik Mbak. Masa sayuran tidak boleh naik harganya? Dan ditanggapi pembeli, kalau wortel harganya berapa Mas? 15.000 per kilogram. Selanjutnya, terus pembeli menawar, kalian 2 ikat sama wortel setengah kilogram 20.000 ya Mas, kan sudah langganan tiap hari, masa tidak dapat potongan sih? Terus penjual menjawab, waduh maaf untuk harga segitu kayaknya belum bisa, saya turunin dikit ya, kayak 25.000 aja. Lalu pembeli menjawab, segitu aja dulu Mas, 20.000 saja. Untuk bagian persetujuannya, penjual, ini aja deh Bu, tambahin aja lagi 2.000, nanti saya langsung luruskan. Pembeli, iya deh Bang kalau gitu, jadi semuanya 22.000 ya, luruskan ya Mas, penjual baik Bu. Jadi sudah sesuai Pak. Alhamdulillah. Jadi menurut pandangan saya ketika kelompok 1 memberikan demonstrasi atau bermain peran menggunakan metode role playing, menggunakan teks negosiasi itu sudah cukup baik. Cuma kurang dalam melakukan pendialogan itu kurang jelas. Terlalu volumenya terlalu rendah, jadi penonton itu tidak semuanya kedengaran. Untuk intonasi dan lainnya itu sudah cukup baik. Jadi melakukan teks negosiasi juga seperti itu. Harus ada kesepakatan bersama, tidak ada yang saling dirugikan. Jadi saling menguntungkan dan sama-sama suka. Untuk kelompok 2 bisa kembali. Terima kasih. Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin kalian dapat bertanya terkait bermain peran atau teks negosiasi yang kurang paham, monggo. Ya sudah Pak, dapat. Jelas Pak, sangat jelas Pak penjelasannya, alhamdulillah. Kalau paham jadi saya yang nanya. Bagaimana model pembelajaran role playing ini di teks negosiasi? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, model pembelajaran role playing seperti apa yang Bapak jelaskan tadi, di mana menitik beratkan ada anak yang berperan sebagai penjual dan ada anak yang berperan sebagai pembeli. Seperti itu. Intinya bermain peran Pak. Jadi gini ya, pembelajaran role playing ini bertujuan agar kalian bisa mengetahui bagaimana tawar-menawar secara nyata, tawar-menawar secara demonstrasi. Jadi kalian itu bisa membayangkan bagaimana ketika kalian melakukan negosiasi dengan penjual. Jadi tidak ada kecanggungan atau ketakutan. Biasanya ketakutan yang ada di pembeli itu, aduh, saya takut mau menawar, takutnya penjualnya sakit hati atau gimana. Jadi kita itu harus benar-benar yakin kalau kita tidak seret dengan harganya, kita baru menawar. Tetapi kita harus tahu tempat. Kalau di mall ya jangan ditawar karena harganya sudah pasti dan tidak bisa diubah. Apalagi di Indomaret, jadi nggak bisa ditawar. Kalian itu harus benar-benar tahu situasi di pasar atau di pedagang kaki lima dan sebagainya. Jadi itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf atau tutur kata atau perilaku Bapak yang kurang berkenan
kalian, Bapak minta maaf seikhlas-ikhlasnya. Semoga pembelajaran hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kalian. Semoga pembelajaran hari ini bisa dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.